Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Samsung Galaxy A23 4G dan Samsung Galaxy M23 5G. Secara penamaan, kedua smartphone ini memiliki tipe dan kelas yang sama, yaitu smartphone mid-range seharga 3 jutaan. Buat kalian di luar sana, kalau mau beli smartphone Samsung yang kasih 3 jutaan, pasti bingung antara memilih Samsung Galaxy A23 4G atau Samsung Galaxy M23 5G. Ini review gua. Oke, yang pertama kita bahas dari performa dulu nih. Samsung Galaxy A23 4G dan Samsung Galaxy M23 5G ini sama-sama dibekali dengan chipset besutan dari Qualcomm Snapdragon. Yang bikin beda di sini adalah chipset dari Samsung Galaxy A23 4G ini masih memakai versi yang 680G dengan fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan di Samsung Galaxy M23 5G ini sudah memakai versi 750G 5G dengan fabrikasi 8 nanometer. Secara skor, kalau gue lihat dari berbagai macam benchmark yang gue coba, ini jelas beda banget ya. Samsung Galaxy M23 5G ini sedikit lebih unggul dari sektor manapun. Jadi intinya buat temen-temen nih yang mau nyari smartphone buat gaming, saran gue sih di Samsung Galaxy M23 5G aja ya. Secara dari chipset ini sudah mendukung banget. Oke, dan di sini gua akan tes dulu nih dengan game yang lagi favorit ya, Genshin Impact. Nah, di Samsung Galaxy A23 maupun Samsung Galaxy M23 ini gua set di settingan paling rendah ya. Dan setelah gua coba tes selama kurang lebih 10 menit bermain Genshin Impact di Samsung Galaxy M23 5G ini, jujur performanya ini jauh lebih stabil ya. Ya, meskipun memang framenya agak naik turun sih, tapi performanya ini kalau misalkan kita main di Samsung Galaxy M23 5G ini masih terjaga. Jadi ya suhunya nggak terlalu panas dan performanya pun dari menit awal sampai menit terakhir itu masih terjaga dengan baik. Dan gue juga ngetes nih bermain game Genshin Impact di Samsung Galaxy A23 4G. Dan untuk settingannya ini sama teman-teman ya, jadi sama dengan Samsung Galaxy M23 5G, yaitu settingan paling rendah atau settingan lowest. Setelah gue coba kurang lebih 10 menit dan hasilnya itu kurang lebih memang sama ya di Samsung Galaxy A23 4G maupun Samsung Galaxy M23 5G. Ya, meskipun dengan settingan yang paling rendah ya, seenggaknya kedua smartphone ini mampu loh bermain game berat sekelas Genshin Impact, dan untuk performanya juga termasuk udah lumayan banget. Tapi di sini akhirnya gue menemukan sedikit perbedaan ketika gue main game Genshin Impact menggunakan Samsung Galaxy A23 4G. Untuk performa di menit ke-7 ini udah agak sedikit drop ya. Memang sih dari performa awal itu memang bagus-bagus aja, tapi di menit ke-7 ini kelihatan nih dari grafiknya ya, Samsung Galaxy A23 4G ini udah kewalahan nih. Tapi so far kedua smartphone ini sudah mampu menghandle performa dengan lumayan bagus. Oke, kita lanjut ngomongin layar ya. Samsung Galaxy A23 dan M23 ini memiliki ukuran yang sama ya, yaitu 6,6 inch. Tapi secara tipe layar yang gue lihat ini Samsung Galaxy A23 memakai tipe layar PLS, sementara di Samsung Galaxy M23 ini memakai tipe layar TFT. Yang gue di sini sebenarnya nggak ada perbedaan ya, maupun pakai PLS atau TFT itu hasilnya tetap sama. Sama-sama menghasilkan detail yang jernih. Oke, dan kita ngebahas kameranya. Samsung Galaxy A23 maupun Samsung Galaxy M23 ini sama-sama memiliki resolusi kamera sebesar 50 megapiksel. Bedanya di sini Samsung Galaxy M23 itu tidak ada kamera depth sensor ya, dan belum support fitur OIS, sementara di Samsung Galaxy A23 ini sudah bisa fitur OIS.
Tapi tenang guys, Samsung Galaxy M23 5G ini masih memiliki fitur PDAF ya. Dan untuk fitur-fitur kameranya di sini jujur ya, ini lebih lengkap banget di Samsung Galaxy M23 5G. Kalau kalian penasaran gimana ya hasilnya kalau misalkan kita compare antara Samsung Galaxy A23 dengan Samsung Galaxy M23 untuk foto maupun perekaman videonya. Dan ini adalah hasil foto dan video yang gue ambil dari Samsung Galaxy A23 4G dan Samsung Galaxy M23 5G. Dan setelah gue perhatiin, hasil foto dari Samsung Galaxy A23 dan M23 5G ini memang sedikit lebih berbeda ya. Samsung Galaxy A23 4G ini untuk hasil fotonya lebih sedikit original, sementara di Samsung Galaxy M23 5G ini lebih sedikit overprocess. Ya sebenarnya ini balik lagi ke selera kalian masing-masing ya, kalian lebih suka yang mana, Samsung Galaxy A23 maupun Samsung Galaxy M23 5G. Untuk hasil foto siang dan malam, kedua smartphone ini tergolong udah sangat lumayan banget. Oke guys, ini adalah contoh perekaman dari kamera depan ya. Dan kedua video ini menggunakan resolusi Full HD 30 frame per second dari Samsung Galaxy A23 4G dan Samsung Galaxy M23 5G. Sini bisa terlihat ya, Samsung Galaxy A23 4G ini hasil videonya sedikit lebih wide dibandingkan dengan Samsung Galaxy M23 5G. Oke guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan resolusi HD ya dari Samsung Galaxy A32 4G dan Samsung Galaxy M23 5G. Nah, di sini yang bikin beda itu ternyata untuk di Samsung Galaxy M23 5G bisa di mode wide video seperti ini. Sementara di Samsung Galaxy A23 4G ini masih belum bisa. Ya, di sini jelas perbedaannya ya. Terus setelah Galaxy M23 5G ini bisa di switch ke kamera depan. Nah, di Samsung Galaxy A23 ini masih belum bisa. Nah, ini sih perbedaannya ya. Oke, gue balikin lagi ke kamera belakang. Oke guys, dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan resolusi Full HD 30 fps dari Samsung Galaxy A23 4G dan Samsung Galaxy M23 5G. Dan untuk video ini gua ambil di waktu malam hari ya, hasilnya seperti ini guys. Oke, dan ini perekaman menggunakan kamera depan ya dari Samsung Galaxy A23 4G dan Samsung Galaxy M23 5G. Dan untuk resolusinya ini masih sama ya, di Full HD 30 frame per second. Jujur sih kalau misalkan dari pendapat gua lebih suka di karakter videonya di Samsung Galaxy A23 4G ya. Untuk hasilnya tuh terlihat lebih sedikit wide aja gitu. Dan untuk Samsung Galaxy M23 5G ini agak sedikit zoom gitu. Ya. Kayak gini. Kalian pilih yang mana? Samsung Galaxy A23 4G atau Samsung Galaxy M23 5G? Silahkan isi di kolom komentar. Thank you. Oke, dan ini contoh perekaman video menggunakan resolusi Full HD 30 fps dari Samsung Galaxy M23 5G dan Samsung Galaxy A23 4G. Untuk Samsung Galaxy M23 5G ini ada fitur stabilisirnya ya, dan ketika gue aktifin itu hasilnya seperti ini guys. Jadi Samsung Galaxy M23 5G ini untuk hasil videonya jauh lebih smooth, meskipun ini gue rekamnya agak sedikit jalannya lebih cepat ya. Dan sekarang gue mau coba tes untuk jalannya agak sedikit lebih cepat lagi. Oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi lebih stabil di Samsung Galaxy M23 5G. Oke guys, kali ini adalah contoh perekaman 4K 30 fps dari Samsung Galaxy M23 5G. Ya, untuk fitur perekaman hingga 4K 30 fps itu hanya ada di Samsung Galaxy M23 5G aja ya. Untuk di Samsung Galaxy A23 4G belum tersedia.
Seperti ini hasilnya. Dan untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy A23 maupun M23 ini sama-sama dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Dan untuk pengecasannya, kedua smartphone ini sudah bisa support 25 watt super fast charger ya. Untuk perlindungannya sendiri, kedua smartphone ini sudah memakai Corning Gorilla Glass tipe 5. Tapi kalau gue pribadi lebih suka gue kasih case seperti ini ya, dan gue kasih anti gores untuk perlindungan yang lebih optimal. Dan di konten ini gue nggak ngebahas kekurangan dan kelebihan dari kedua smartphone ini ya, melainkan memberikan referensi aja kira-kira kalian lebih butuh di fitur yang mana dari kedua smartphone ini, Samsung Galaxy A23 4G maupun Samsung Galaxy M23 5G. Dan itu tadi ya teman-teman review singkat gua ngebahas tentang Samsung Galaxy A23 4G dan Samsung Galaxy M23 5G. Sekian YouTube dari gua My Gadget Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel gua selalu berkembang dan selalu mendapat informasi terupdate seputar smartphone terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on video Samsung gua selanjutnya dan juga untuk review video Samsung gua selanjutnya. See you on the next video. My Gadget Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A23 atau M23? Serah mau pilih yang mana.